Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang untuk Kang Fatah dan juga rekan-rekan Ya. sekalian yang menonton video ini. Kali ini di segmen Icebox 6 kita akan membahas tentang kecurangan pendidikan ya Kang ya. Iya betul-betul. Ya. Ya. Nah, ini materi yang akan kita bahas akan disampaikan oleh Kang Fatah. Mungkin Akang akan menjelaskan lebih lanjut profilnya. Mangga Kang. Oke, terima kasih Teh Nabila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi dalam kondisi atau dimensi virtual. Perkenalkan, nama saya Fatah Fajar Mubarok. Kemudian saya ingin menampilkan terlebih dahulu profil saya. Namun Teh Nabila bisa di ini? Oh iya. Sudah Kang. Udah oke ya. Oke. Oke. Baik, nama saya Fatah Fajar Mubarok. Saya beralamat di Cimahi, Jalan Karangsari nomor 234. Nomor handphone saya di 0859 2176 2003. Kemudian bidang keterampilan saya ada pengembangan program parenting, mindful teaching, pengembangan regulasi pendidikan, kemudian psikologi pendidikan, supervisi manajerial, dan asesmen kesiapan belajar. Pengalaman pekerjaan saya di saat ini saya sebagai tim perumus peraturan Wali Kota Bandung di bidang pendidikan sejak tahun 2018. Kemudian juga sebagai asesor di Ban Akreditasi Nasional, Ban PAUD PNF dari tahun 2019. Kemudian sebagai asesor Assessment Center Dinas Pendidikan Kota Bandung dari tahun 2020. Kemudian sebagai tim fasilitator pelatihan guru BK dari P4TK IPA sejak tahun 2019. Kemudian saya juga menjadi penulis buku pertama saya dengan judulnya Mindful Parenting, Panduan Menjadi Orang Tua yang Eling tahun 2020. Kemudian pengawas di Yayasan Edupotensia tahun 2020. Dan saat ini keseharian saya juga sebagai guru bimbingan konseling di SMP Negeri 15 Kota Bandung sejak tahun 2011. Pendidikan saya S1 saya di bimbingan dan konseling UPI, lulus di tahun 2009, dan magister saya di psikologi pendidikan, lulus di tahun 2016. Penghargaan yang pernah saya dapatkan di tahun 2020 yaitu adalah Anugerah Widya Pratama dari Wali Kota Bandung. Itu sekilas profil tentang saya Teh Nabila. Ya, mangga silakan. Oh iya. Wah, luar biasa Kang, pengalamannya banyak ya. Iya, sama-sama. Ya, terus sekarang juga aktif menjadi guru BK di SMP Ya, 15 dan juga 15, sudah buat betul. buku ya. Wah, luar biasa Kang. Ya, tapi keseharian saya justru lebih banyak di dinas untuk membuat peraturan wali kota tentang tentang pendidikan seperti itu. Oke. Alhamdulillah kita kedatangan narasumber atau tamu yang luar biasa nih Kang. Jadi tidak sabar nih Kang bagaimana tentang kecurangan pendidikan gitu yang akan jelaskan. Mangga Kang. Oke, baik Teh Nabila dan rekan-rekan yang menonton video ini, tentu kalau kita berbicara tentang kecurangan pendidikan itu sangat luas ya maknanya. Namun yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan kecurangan pendidikan diantaranya adalah mencontek. Nah ya, mungkin mencontek ini adalah sesuatu hal yang nampaknya sering kita dengar atau juga sering kita temukan, tetapi juga sampai sekarang masih saja terus berlanjut, tidak ada tren penurunan ya tingkat pencontek itu.
Nah, kenapa saya ingin membahas berkaitan dengan mencontek? Karena diawali dari mencontek inilah bahwa kejahatan kerah putih atau yang kita kenal dengan korupsi itu terjadi merajalela. Jadi ada asumsi yang sangat mendasar bahwa korupsi itu terjadi. Tingkat kejujuran pada saat dia di jenjang pendidikan itu tingkat kejujurannya sangat rendah. Nah, berkaitan dengan mencontek ini, Teh Nabila dan rekan-rekan yang menonton video ini, SD sampai tingkat perguruan tinggi, bahkan sampai tingkat guru besar pun, kecurangan pendidikan atau cheating atau mencontek jadi izinkan saya nanti akan membahasnya dari dimensi keilmuan saya. Nah, baik Teh Nabila dan teman-teman yang menonton video ini, saya ingin sharing, berdiskusi tentang mencontek dalam perspektif kognitif perilaku. Nah, jadi kenapa mencontek ini seolah-olah tidak selesai masalahnya, bahkan juga seakan-akan ini berkembang yang sangat luar biasa karena ada dua sisi yang tidak sinkron. Yang pertama adalah dari segi pribadinya itu sendiri, yang kedua dari segi lingkungan atau dari segi di luar dirinya sendiri. Nah, kalau misalkan berkaitan dengan lingkungan, termasuk di dalamnya adalah pengawasan, manajerial, dan lain sebagainya. Nah, ini dalam kajian tersendiri. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita memandang bahwa mencontek atau kecurangan dalam pendidikan itu dilihat dari perspektif kognitif dan perilaku. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Nah, Teh Nabila dan rekan-rekan yang menonton video ini, pada dasarnya dalam teori kognitif perilaku ini mencontek terbentuk melalui proses rangkaian. Rangkaian apa? Rangkaian SKR, stimulus, kognisi, dan respon. Ini yang saling terkait gitu ya. Jadi ini terbentuk di dalam pemikiran. Nah, dalam proses tersebut, aspek kognitiflah akan menjadi faktor penentu yang menjelaskan bagaimana individu itu berpikir, merasakan, dan bertindak. Nah, perilaku mencontek ini ternyata dipelajari dan berkembang seperti halnya perilaku yang lainnya. Jadi, mencontek ini tidak tiba-tiba orang muncul, tidak tiba-tiba misalkan dia terjadi, tetapi ada proses di sana. Prosesnya apa? Proses dalam kognisinya dia, dalam pemikirannya dia, yang ternyata perilaku mencontek ini itu sama seperti perilaku yang lainnya itu ternyata dipelajari. Nah, Teh Nabila dan teman-teman yang menonton video ini, mencontek ini terjadi karena adanya pemikiran-pemikiran yang tidak rasional. Nah, ini Albert Ellis di tahun 2006 mengumumkakan bahwa keirasionalan yang terjadi pada seseorang ini mengandung kebodohan dan hal-hal yang sebetulnya nggak realistis gitu. Nah, saya mengaitkan apa sih ketidakrasionalan kalau siswa atau kita mencontek itu ada 7 yang saya ramu. Yang pertama adalah irasionalitas yang berkaitan dengan ego. Nah, ego seperti apa? Seperti kebutuhan untuk mendapatkan status bahwa dirinya pintar, padahal tidak sesuai dengan kemampuannya atau tidak ingin belajar. Jadi kadang ada orang yang mungkin merasa puas mendapatkan nilai yang bagus atau mendapatkan hal yang dianggap misalkan mengundang pujian orang. Nah, sebetulnya itu hal yang nggak rasional. Kenapa nggak rasional? Karena antara kebutuhan ya dengan kemampuannya dia, nah itu tidak sesuai. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, irasionalitas yang berkaitan dengan pemikiran, seperti menyimpulkan bahwa mencontek itu wajar, karena semua orang pun melakukan, atau karena guru membiarkan siswa mencontek, sehingga disimpulkan bahwa mencontek itu boleh dan tidak merugikan di masa yang akan datang. Jadi orang berpikiran bahwa ya kalau misalkan dalam satu kelas kemudian saya sendiri katakanlah yang jujur,
saya dong yang rugi. Nah, itu kan Hmm. ketidakrasionalan dalam hal menyimpulkan sebuah perilaku, ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, irasional yang membentuk kebiasaan seperti terus melakukan secara otomatis dan mempertahankan kebiasaan-kebiasaan mencontek. Hmm. Terlepas dari kesadaran pelakunya terhadap irasional kebiasaan-kebiasaan tersebut. Jadi karena memang dia mencoba untuk melakukan perilaku mencontek dan kemudian tidak, ya artinya tidak apa-apa, tidak ada hukuman dan sebagainya. Nah, ini membuat secara secara terus-menerus, secara otomatis dia akan melakukan perilaku mencontek itu. Nah, yang keempat, irasional penghindaran seperti sikap menunda-nunda belajar, kurangnya persiapan, dan lain sebagainya yang akhirnya memaksa orang itu untuk mencontek. Jadi karena perilaku dia yang menunda belajar, yang kurang siap, yang nggak paham terhadap materinya gitu kan. Jadi orang tersebut mencontek. Nah, kemudian yang kelima, irasional yang berkaitan dengan amoralitas seperti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan moral dan kecurangan dalam akademik. Ya, nah itu termasuk di dalamnya adalah mencontek. Sudah tahu dilarang, sudah Hmm. tahu di papan dikatakan jujur itu lebih penting dan lain sebagainya, tetapi itu dilanggar. Nah, itu yang kelima. Kemudian yang keenam adalah irasional yang berhubungan dengan tuntutan, seperti menuntut agar dirinya mendapatkan nilai yang bagus agar dapat diterima Hmm. sebagai manusia, atau misalkan orang tua menganggap bahwa memaksa anaknya untuk mendapatkan nilai yang bagus gitu kan. Kalau mendapatkan nilai yang tidak sesuai dengan tuntutan orang tua marah. Nah, kemudian yaitu ya ada 6 irasional. Nah, kemudian perilaku mencontek itu gimana? Itu ternyata banyak sekali jenis-jenisnya lah ya gitu. Bisa dilakukan dengan cara mewakili diri seseorang dalam ujian atau joki ya. Hmm. Heeh. Tapi juga kalau misalkan bagaimana kalau dalam tugas, misalkan ada orang yang disuruh untuk mengerjakan tugas kita, atau orang tua yang mengerjakan tugas anaknya, itu juga sama gitu ya. Hmm. Kemudian juga menyalin atau memberikan informasi jawaban soal pada saat ujian berlangsung. Menyalin atau memberikan informasi, mencontek atau memberikan contekan, nah itu sama ya. Atau menggunakan alat-alat bantu, misalkan buku, Hmm. kertas, catatan, kalkulator, atau apapun yang tidak diperbolehkan dalam ujian. Yang selanjutnya ada juga kecurangan itu melihat soal-soal ujian sebelum tes dilakukan. Apalagi kalau misalkan soal ini itu gurunya sama atau dosennya sama, nanya nih, UAS atau PAT atau ujian, ini apa sih soalnya yang keluar? Nah, ya. Atau melakukan kerjasama dengan sesama siswa dalam ujian. Nah itu, ya. Jadi berbagai macam apa namanya jenis ya cara-cara orang untuk melakukan hal-hal ketidakjujuran. Hmm. Nah, secara teori di tahun 2007 Kizet ya dalam Garavalia ini menyebutkan ada 3 kategori perilaku mencontek. Yang pertama memberikan, mengambil, menerima informasi. Itu sama ya. Memberikan jawaban atau mengambil jawaban atau menerima informasi. Itu kategori yang pertama. Yang kedua, menggunakan sesuatu barang yang dilarang pada saat ujian. Yaitu, nggak Hmm. boleh lihat buku, dia lihat buku. Nggak boleh pakai kalkulator, dia pakai kalkulator. Dan lain sebagainya. Atau yang ketiga, memanfaatkan kekurangan orang, prosedur, atau proses untuk mengambil keuntungan. Jadi, yaitu misalkan ulangan sistemnya ganjil genap atau dibagi 2 shift, atau misalkan gurunya, dosennya sama. Nah, itu kan memanfaatkan kekurangan proses. Nah, orang nanya seperti itu. Nah, itu mengambil keuntungan. Nah,
itu termasuk ya secara teori oleh si Z itu di tahun 2007 masuk pada 3 kategori. Nah, selain itu juga menurut Beckett ya, ini di tahun 1999 bentuk perilaku mencontek itu diantaranya adalah menyalin dari siswa lain, membantu siswa lain, menjiplak, menulis materi tanpa mencantumkan pengarangan, dan bekerja sama dengan siswa lain. Nah itu ya, apalagi dalam dunia akademik di perkuliahan, tidak mencantumkan kutipan, nah itu dianggap sebagai mencontek atau kecurangan atau cheating seperti itu. Nah, apa akibatnya? Nah, akibat dari perilaku mencontek itu, Teh Nabila dan teman-teman yang menonton video ini, itu menjadikan siswa tidak mandiri. Dan bahkan proses evaluasi belajar itu menjadi kabur. Jadi kita tidak bisa mengetahui mana siswa, mana mahasiswa yang betul-betul sesuai dengan kriteria yang kita harapkan. Mana yang perlu remedial, mana yang perlu pengayaan, mana yang sudah mencapai kriteria sesuai dengan kriteria yang kita tentukan, semua menjadi kabur. Kenapa? Karena proses evaluasinya itu tidak objektif, ya, karena ada kecurangan tersebut, gitu ya. Nah, mencetak juga membuat evaluasi yang semestinya dimaknai sebagai sebuah proses untuk mengetahui sejauh mana siswa itu mampu dalam proses belajar menjadi tidak jelas, gitu ya tadi ya. Nah, hal ini terjadi karena evaluasi yang dilakukan tidak dapat mengukur hasil belajar secara objektif. Yaitu, jadi dengan adanya kecurangan, dengan adanya mencontek, ya kalau kita sebagai guru, sebagai pendidik, kita nggak akan bisa menganalisa bagaimana siswa itu, apakah siswa kita itu sudah mencapai kriteria yang sudah kita tetapkan atau di bawah ya untuk mendapatkan remedial atau di atas untuk mendapatkan pengayaan, semua jadi kabur gitu. Kenapa? Karena adanya proses kecurangan tersebut. Nah, apa aja sih faktor mencontek? Nah, ini secara kognitif ya, secara kognitifnya mencontek itu ada beberapa penyebab. Yang pertama, mudah membuat kesimpulan tanpa data yang mendukung, cenderung berpikir secara katastrofik atau berpikir seburuk-buruknya. Nah, siswa mencontek karena sering mengalami kegagalan dalam ujian sehingga yakin jika ia tidak mencontek pasti akan gagal. Contoh, misalkan kalau saya waktu kuliah, ini yang susah banget itu adalah pelajaran bahasa Inggris. Itu dosen killer banget. Jadi kalau misalkan ya jarang lah yang lulus gitu, atau misalkan pelajaran mata kuliah statistik gitu ya, susah banget misalkan untuk lulus gitu ya. Ikut sekali ternyata nilainya D, harus ngulang lagi pada semester berikutnya gitu kan. Kemudian orang itu mengambil kesimpulan atau katastrofik ya, jadi dia berpikir yang buruk-buruknya gitu ya. Jadi kalau misalkan saya nggak mencontek, kayaknya gagal nih, ya berarti saya mencontek. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah memiliki pemahaman yang selektif. Kalau tadi yang pertama adalah dia berpikir katastrofik atau berpikir yang paling buruk-buruknya gitu ya. Yang kedua ini adalah selektif, yaitu membatasi kesimpulan berdasarkan hal-hal yang terbatas. Siswa mempunyai kriteria yang terlalu tinggi dalam hasil belajar yang berakibat pada sulitnya mencapai kriteria tersebut. Ada loh orang itu yang nilainya B plus aja dia nggak puas. Ada dia itu yang menganggap kalau misalkan nilai 85 itu nilainya jelek gitu. Nah, karena dia mempunyai kriteria yang terlalu tinggi, ya, maka dia menyimpulkan kalau misalkan nilai saya 85 itu jelek. Dan akhirnya dia itu mencontek untuk apa? Untuk mencapai kriteria atau hasil yang sesuai dengan dia harapkan. Kemudian yang ketiga, itu melakukan generalisasi. Nah, ini sebagai proses meyakini suatu kejadian untuk diterapkan secara tidak tepat pada situasi yang lain. Siswa mencontek karena melihat teman-temannya di kelas mencontek, gitu ya. Dan 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 guru membiarkan. Dan pada akhirnya, oh iya ya, si itu aja mencontek. Ya udahlah gitu. Berarti emang mencontek itu nggak apa-apa gitu. Nah, dia mengeneralisasi gitu ya.
dan mengambil sebuah kesimpulan bahwa mencontek itu diperbolehkan karena melihat situasi dan kondisi yang dia alami, gitu ya. Yang keempat, kecenderungan memperbesar atau memperkecil masalah. Ini membuat siswa tidak mampu menilai secara objektif. Kegagalan yang kecil itu dianggap sebagai akhir dari segala-galanya. Memang masalahnya apa? Kalau misalkan kita nilainya 60. Memang masalahnya kenapa? Kalau misalkan kita gagal dalam pelajaran bahasa Inggris. Memang masalahnya seperti apa kalau misalkan kita tidak sesuai dengan kriteria yang ada dalam pikiran kita atau tuntutan orang tua kita. Nah, kadang orang itu memperbesar bahwa kalau misalkan saya itu gagal, kayaknya akhir dari segala-galanya. Nah, ini padahal kalau misalkan dia menganggap bahwa dia sebagai seorang pembelajar, nah kegagalan itu menjadi sebuah tolakan untuk menjadi evaluasi di pembelajaran berikutnya. Jadi bukan berarti misalkan yang lulusnya cepat itu berhasil, yang lulusnya lama itu dianggap kurang berhasil. Nah, itu tergantung dari makna yang dia dapatkan terhadap proses pembelajaran itu sendiri. Nah, yang kelima ini personalisasi, yaitu kecenderungan siswa untuk menghubungkan antara kejadian eksternal dengan dirinya sendiri dan menyalahkan dirinya sendiri. Nah, ketika siswa lain mencontek dan mendapatkan nilai bagus, sedangkan siswa yang tidak mencontek mendapatkan nilai yang jelek, siswa menyalahkan keadaan, kenapa saya ini tidak mencontek, ya kan? Jadi dia personalisasi. Nah, dia aja yang mencontek nilainya bagus gitu ya. Kalau saya yang jujur yang nggak mencontek misalkan nilainya kurang bagus. Dia menyalahkan keadaan yang akhirnya membuat pikiran tersebut eh, di perilaku yang akan datang dia melakukan seperti halnya teman-temannya. Nah, yang keenam adalah pemberian label atau kesalahan memberi label. Menentukan identitas diri berdasarkan kegagalan atau kesalahan. Kegagalan untuk mendapatkan nilai yang bagus membuat siswa dengan distorsi kognitif menilai dirinya tidak pintar atau bodoh. Jadi orang menganggapnya ya saya tuh nggak pintar gitu. Jadi untuk mendapatkan nilai yang sesuai dengan kriteria, ya tanda kutip terpaksa gitu kan, orang bilangnya terpaksa gitu ya, mencontek. Nah, itu kan kesalahan dalam pemikiran. Nah, yang ketujuh, pola pemikiran yang terpolarisasi, yakni kecenderungan untuk berpikir menginterpretasikan segala sesuatu dalam bentuk all or nothing, semua atau tidak sama sekali. Ini dalam kasus mencontek, siswa berpikir nilai bagus atau saya nggak sama sekali gitu kan. Jadi orang punya pikiran, ya saya kalau misalkan ulangan harus nilai bagus gitu, kalau enggak ya saya nggak mau. Nah, itu seperti itu. Nah, ini adalah faktor penyebab, 7 faktor penyebab yang saya ambil dari perspektif kognitif. Nah, kemudian, ternyata sudah selesai. Nah, yang ingin saya tambahkan ini adalah yang tadi berkaitan dengan faktor penyebab yang dari diri sendiri atau kognitif. Sedangkan faktor di luar kognisi kita itu berkaitan dengan bagaimana guru itu memanage pengelolaan, bagaimana guru itu bisa mendesain bahwa proses ujian itu seketat mungkin. Artinya pengawasan secara manajerial gitu kan. Nah, ini yang saya ingin sampaikan ini, bahwa untuk menanggulangi mencontek ini tidak hanya dilihat dari perspektif diri sendiri, tetapi harus perspektif komprehensif. Artinya bahwa kita treatment, kita benahi kognitif orang, sehingga dia mempunyai sebuah perspektif yang benar tentang proses pembelajaran, sehingga kegagalan itu bukan merupakan akhir dari segala-galanya, sehingga nilai 8, nilai 60 bukan merupakan kiamat, tetapi proses kejujuran itu menjadi lebih penting. Melihat orang berlaku tidak jujur, tidak menjadikan diri kita berperilaku sama dengan orang lain.
Nah, tetapi yang tidak kalah penting juga adalah berkaitan dengan pengelolaan itu sendiri. Pengelolaan bagaimana membuat sebuah sistem agar orang itu tidak mempunyai kesempatan untuk berlaku tidak jujur. Hmm. Makanya ketidakjujuran bisa disebabkan yaitu oleh dua hal, oleh karena dirinya sendiri atau oleh karena sistem karena melihat ada sebuah kesempatan. Nah, itu Tena bila yang ingin saya sampaikan, selebihnya yuk kita diskusi agar kita sama-sama apa namanya tuh yakin lah bahwa proses kejujuran itu diawali dari diri kita sendiri, kemudian juga yakin bahwa kejujuran menjadi sebuah hal yang sangat besar, modal dan potensi yang harus kita pertahankan. Oke, itu Teh Nabila ya. Oke, terima kasih Kang, materinya luar biasa Kang. Saya jadi Oke. ingat tadi ada di awal tuh ada statement Akang kalau yang korupsi itu dasarnya dari ini ketika sekolahnya ketika menjadi siswa itu Iya, menyontek gitu. Itu betul Kang. iya. Guru saya juga pernah mengeluarkan statement itu gitu kalau kalau yang korupsi itu ya awalnya dari mencontek gitu. Mungkin terlihat sepele ya Kang ya Iya dari betul. segi siswa gitu. Apa sih Mm. nyontek doang kok jauh-jauh ke korupsi gitu. Mungkin dari pemikiran saat siswa gitu. Tapi ketika sudah menjadi lebih dewasa, oh iya betul. Iya juga gitu. Meskipun itu hal yang kecil, tapi itu justru jadi bisa kebiasaan gitu ya, Kang. Jadi tidak ada guilty gitu, tidak ada rasa bersalah kalau Nah melakukan itu kecurangan gitu ya. betul. Karena sebetulnya kan pola pemikiran itu tidak secara otomatis terbentuk. Jadi ada proses pembelajaran. Hmm. Nah, perilaku mencontek itu kan proses yang dipelajari dalam pikiran kita, diawali dari misalkan hal-hal yang sepele. Orang kalau misalkan sejak SD ya, kemudian terbiasa untuk mencontek gitu kan, kemudian masuk ke SMP, ke SMA, perguruan tinggi, jadi dosen, kemudian dia melihat misalkan, tuh teman-teman, ini mah memang sistem budayanya emang kayak gini gitu kan, Hmm. bikin laporan palsu, kan ngelihat orang juga memang seperti itu, Hmm. dianggap hal yang sangat wajar, Hmm. ya kan? Ya. Ya dianggap hal yang sangat wajar itu oleh siapa? Oleh pikirannya sendiri, ya Hmm. kan? Ya. Kenapa dia punya pikiran dianggap wajar? Karena dia memang dari kecil, dari pendidikan memaknai hal-hal berkaitan dengan yang tidak wajar itu dianggap wajar oleh pemikirannya dia gitu. Hmm. Jadi termasuk ya itu diawali dengan mencontek. Saya pikir gini ya, mencontek itu hal yang sangat kecil ya, Hmm. hal yang sangat kecil yang orang lain itu sepelekan, tapi coba perhatikan, kalau misalkan ada orang yang jujur, maka kita bisa tarik benang merahnya bagaimana dia itu menjalani proses pendidikan sejak dini, sejak SD-nya, sejak Hmm. SMP-nya, sejak kuliahnya, tuh kan? Hmm. Jadi itu akan menjadi benang merah bahwa kejujuran itu memang ada kaitannya dengan proses pendidikan. Orang mengatakan bahwa proses pendidikan itu merupakan miniatur kehidupannya, gitu kan. Hmm. Kalau dia memaknai misalkan sebuah ujian itu menjadi sebuah kecurangan, sebuah kesempatan untuk bisa menaikkan harga diri dia, dia dianggap menjadi orang yang pintar, maka hal yang besar selain dari mencontek itu dia akan bisa lakukan. Hmm. Betul, betul. Jadi betul-betul ya itulah orang menganggapnya mencontek hal yang sangat sepele. Jadi orang waktu saya apa namanya tuh ditanya oleh dosen saya itu, kenapa kok ngapain sih meneliti tentang mencontek? Ya Pak, saya bilang minimal saya ada sebuah kontribusi aja gitu. Ada sebuah kontribusi untuk memberikan sebuah pemikiran bahwa mencontek itu ya perlu untuk bisa diatasi. Kalau kita tidak ada yang membahas tentang kecurangan dalam pendidikan, tidak ada yang membahas tentang mencontek, menganggapnya hal-hal yang sangat wajar. Nah, ini
yang bahaya gitu. Menurut saya ini yang bahaya gitu. Jadi kalau sekarang menggembar-gemborkan kalau pendidikan adalah yang utama adalah pendidikan karakter, gitu ya. Pendidikan karakter Iya. misalkan yang digembar-gemborkan, maka pendidikan karakter yang paling mendasar adalah kejujuran. Itu yang paling mendasar adalah kejujuran. Itu Teh Nabila. Betul, Kang. Nah, Kang, yang jadi permasalahan sampai sekarang dan sepertinya tidak ada habisnya gitu ya, Kang, nggak beres-beres gitu. Kita sudah melakukan upaya untuk bagaimana supaya siswa itu tidak menyontek gitu ya, tapi kan tetap menjadi satu kebiasaan yang dilakukan bersama-sama gitu. Jadi tadi betul yang ketika satu orang tidak melakukan itu menjadi beda sendiri dan malah jadi dia yang ini siapa yang salah gitu ya. Nah, ketika ada siswa nih yang menghampiri guru BK, Bu, saya itu ingin tidak menyontek gitu ya. Saya ingin menjunjung kejujuran. Tapi kalau saya tidak ngasih contekan ke teman saya, misalkan, nanti saya dijauhi teman-teman saya sama teman-teman sekelas. Nah, bagaimana respon kita atau bagaimana kita bisa menyikapi itu sebagai guru BK terhadap masalah anak tersebut, Kang? Ya, baik. Pada saat misalkan orang itu datang ke kita, ke guru BK, maka sebetulnya dia punya satu keinginan, ya kan? Keinginan untuk berperilaku jujur. Berarti ini adalah modal yang sangat luar biasa, betul ya? Modal yang sangat luar biasa. Kita hargai dia, kemudian kita kita runut dari pikiran-pikiran yang yang menyebabkan dia itu takut tidak memberikan contekan atau dia takut misalkan hal-hal yang lain, kita runtut pasti ada pemikiran-pemikiran yang kurang tepat ya. Misalkan seperti ini Teh Nabila. Saya takut kalau nanti misalkan dijauhi. So, kalau misalkan dijauhi, apakah semua orang yang ada di kelas itu akan menjauhi kamu? Kan enggak. Itu kan ketakutan yang berlebihan yang belum tentu kebenarannya. Yang tadi yang saya katakan itu bisa memperbesar atau memperkecil masalah gitu. Jadi kita akan jadi guru BK itu harus mengejar pemikiran-pemikiran yang tidak rasional yang ada dalam pikiran siswa tersebut berkaitan dengan dia itu mencontek gitu seperti itu. Atau apa sih yang dia takuti? Selain misalkan dijauhi apa? Misalkan Nabila. Apa ya? Coba. Biasanya dijauhi sih, Saya Kang, paling dijauhi takut ya. atau saya dipukul. Iya gitu. Tapi kan dijauhi sekarang kan gini, dijauhi gitu kan. Coba aja deh gitu. Coba aja, itu kan belum terjadi ya. Kalau kamu coba aja gitu, tidak ngasih contekan ke teman kamu, kemudian teman-teman kamu ngejauhi. Pertanyaan saya, pertanyaan Bapak, pertanyaan Ibu, adakah teman kamu yang tidak menjauhi kamu? Pasti jawabannya ada. Gitu kan? Ya. Iya, artinya bahwa pada saat misalkan ada orang yang menjauhi kamu, itu bukan merupakan akhir dari segala-galanya, dan masih banyak teman-teman kamu juga yang bisa berteman dengan kamu, menemani kamu, atau kalau ada orang yang menjauhi kamu, suatu saat juga dia akan butuh sama kamu. Itu kita harus memberikan sebuah keyakinan bahwa misalkan kita harus meyakinkan dong ke siswa kita bahwa oke, yang kamu lakukan adalah benar, terus aja gitu kan. Jangan karena masalah sosial kemudian nanti kamu masuk ke hal-hal yang kurang baik. Itu seperti itu. Dirunut sih kalau menurut saya dirunut dari karena di materi ini saya membahasnya dari perspektif kognitif dan perilaku, maka tarik benang merahnya dari hal-hal yang berkaitan dengan ketidakrasionalan. Itu kan adalah. Ya. Saya rasa sudah sangat jelas ya Kang ya materi dari Akang gitu, dan semoga bisa bermanfaat, bisa menginspirasi orang-orang terutama untuk guru BK, karena memang ini tidak akan habis lah, pasti ada permasalahan tentang ini di sekolah gitu ya.
Yang ingin saya sampaikan adalah mari jadikan mencontek ini adalah masalah. Mari kita jadikan mencontek ini problem. Saat ini kalau misalkan ada orang guru, ada pemegang kebijakan yang tidak menganggap bahwa mencontek ini adalah masalah, dialah yang bermasalah. Berarti ada ketidakrasionalan dalam pemikiran guru BK, pemikiran pimpinan, pemikiran pemegang kebijakan kita, bahwa mencontek itu adalah tidak masalah, berarti berarti orang tersebut punya masalah gitu. Mari kita jadikan mencontek itu masalah. Kalau masalah berarti harus dicari solusinya dan kita berperan sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Guru BK itu bagaimana meyakinkan self-efikasi orang, self-efikasi siswa untuk bisa tumbuh sehingga dia punya percaya diri, sehingga dia bisa berani melakukan hal-hal yang jujur. Kalau kita sebagai pemegang kebijakan, maka kita buat sistem. Kalau kita sebagai seorang dosen, sebagai seorang guru, kita buat sistem, proses, pengawasan yang memaksa orang itu berlaku jujur. Kenapa saya bilang memaksa? Karena kejujuran itu harus dipaksakan. Ya. Karena kejujuran itu harus dikondisikan. Kalau tidak dikondisikan, maka orang punya kesempatan dan orang akan punya pemikiran-pemikiran yang kurang tepat sehingga dia berlaku ketidakjujuran. Itu Teh Nabila dan teman-teman yang sedang menonton video ini. Setuju Kang. Jadi memang kesepakatan bersama gitu ya. Sama-sama punya pemikiran yang ya kalau mencetak itu bukan hal yang baik dan harus diubah gitu. Dan sistemnya jangan kasih kendor lah. Jangan sampai ada celah untuk mencetak gitu ya. Nah, sekarang kan yang repot gini loh. Sekarang misalkan sedang pembelajaran jarak jauh ya, misalkan. Iya, betul. Ya kan? Ya. Bagaimana pembelajaran jarak jauh itu sistem bisa meyakinkan bahwa yang mengerjakan, yang melakukan ujian adalah orang tersebut. Karena kalau misalkan PJJ kan banyak macam gitu. Oke, kalau misalkan langsung video call. Nah, kalau misalkan hanya menggunakan kumpulkan kata dosen atau kata guru, kan kita nggak tahu siapa yang mengerjakan tersebut gitu kan. Betul. Nah, mudah-mudahan ya ini harus kolaborasi Teh Nabila antara misalkan kita yang mengerti tentang psikologi dan memaksa orang bahwa memang mencontek adalah satu permasalahan, kemudian yang punya kebijakan dan yang ngerti IT. Kan kita sendiri kan agak ini ya, karena bukan kapasitas keilmuan kita, tapi kita pengen ngajak terbatas, ngajak teman-teman programmer, ngajak teman-teman yang ngerti IT, sok bikin bagaimana sistem sehingga kejujuran itu bisa terkontrol, terawasi. Itu dari saya Teh Nabila. Iya, betul Kang. Ya, jadi kesimpulannya bahwa mencetak itu bisa dipandang dari segi kognitifnya memang punya pemikiran yang tidak rasional ya Kang ya. Kemudian kita bagaimanapun kita berusaha untuk membuat pemikiran tidak rasional itu menjadi rasional. Dan yang terakhir itu jangan lupa kolaborasi antara guru atau stakeholder sekolah dan semua pihak yang terlibat supaya sama-sama bisa mengubah kebiasaan buruk tersebut gitu ya Kang. Iya, betul. Ya. Gitu. Mungkin kita cukupkan sekian ya Kang. Oke, ya terima kasih ya Teh Nabila. Materinya. Teman-teman. Ya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang menonton. Terima kasih banyak Akang sudah mau meluangkan waktu di sela kesibukannya. Ya. Terima kasih ya. Mohon izin pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.